Cadê minha maquininha, porra? É por causa do Gerson, essa merda. Kita berada di Campos dos Goitacazes, Brasil. Bukan Profeta melangkah masuk ke dalam bar milik keluarganya. Rencana gila lahir. Dia mengusulkan sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka atau membunuh mereka semua. Merampok kiriman mesin slot milik Gerson Januario. Ini bukan pencurian biasa. Gerson bekerja untuk keluarga Guerra, dinasti kriminal paling menakutkan di Rio de Janeiro. Sopir truk itu melawan, dan dalam sekejap mata, dor, sebuah tembakan meletus. Sopir itu tewas, tubuhnya terkulai di aspal. Seorang bocah laki-laki bernama Pedro berdiri mematung, gemetar ketakutan. Salah satu saudara Profeta, dengan naluri pembunuh, mengarahkan pistol ke arah anak itu. Tapi Profeta menahan tangan saudaranya. Dia menatap mata bocah itu. Profeta membiarkannya pergi. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa dia memiliki kode etik, atau mungkin kelemahan. Kontras dengan kekerasan jalanan, kita dibawa ke sebuah pesta pernikahan mewah. Kamera menyorot jari Buffalo. Dia mengenakan cincin khas milik Jorge Guerra. Itu adalah simbol. Buffalo bukan lagi sekedar menantu, dia adalah penerus yang ditunjuk. Gallego bahkan memberikan pidato, secara terbuka menugaskan Buffalo untuk melindungi keluarga. Keesokan harinya, realitas menghantam. Profeta makan siang dengan Leila Fernandez. Leila, dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwa, memberikan peringatan mengerikan. Mesin slot yang dicuri Profeta bukan hanya milik Buffalo, tapi milik seluruh dewan. Artinya, Profeta baru saja mencuri dari mafia paling berbahaya di negara itu. Panik mulai menjalar. Profeta tahu dia dalam bahaya. Dia mencoba kembali ke bar Gerson untuk mencari tahu keadaan, tapi terlambat. Sekelompok pria bersenjata menyerbu, menangkap Profeta dan Enelio. Mereka diseret dan dibawa ke sebuah gym yang bau keringat dan darah. Di sana, Buffalo menunggu. Dia menuntut jawaban tentang mesin yang hilang. Cadê minha maquininha que tu roubou? Que máquina? Cadê minha maquininha, porra? É por causa do Gerson, essa merda. Profeta, meski dalam posisi berlutut, melakukan sesuatu yang gila. Dia bernegosiasi. Aku bisa memberimu uang lebih banyak daripada Gerson, kata Profeta. Dia menawarkan rencana modernisasi bisnis perjudian. Buffalo yang serakah tertarik. Dia memberi Profeta waktu 3 bulan. Buktikan atau kau mati, ancamnya. Sementara itu, Susana dan Buffalo harus membersihkan kekacauan kematian Gerson di hadapan dewan. Mereka sepakat menyebarkan fitnah bahwa Gerson mencoba menipu keluarga sehingga pembunuhannya terlihat sah. Descobri quem tava dando golpe na gente lá no caça-níquel. Era quem? Era o Gerson. Profeta mulai bekerja. Dia harus mengambil alih wilayah Gerson. Tapi jalanan tidak ramah. Andre Maluco, bandar lokal yang gila hormat, menantangnya secara terbuka. Quem é você para assumir o ponto? Ninguém te conhece. Profeta tidak gentar. Dia tahu dia butuh dukungan politik. Leila Fernandez, yang ternyata memiliki agenda sendiri, mengundang Profeta ke kapal mewahnya. Di tengah laut yang tenang, rencana kudeta disusun. Leila ingin Profeta masuk ke dalam dewan, menggantikan orang-orang lama. Dia juga memberikan saran strategis. Dekati Mirna Guerra. Dia kunci menuju tahta. Profeta mengikuti saran itu. Dia menemui Mirna, menawarkan bisnis perjudian olahraga dan aula bingo. Mirna, yang cerdas dan ambisius, setuju membantu lewat jalur belakang. Hubungan mereka bukan lagi sekedar romansa, ini adalah transaksi kekuasaan. Bisnis Profeta mulai berkembang. Dia membuka aula bingo yang megah. Malam pembukaan sukses besar, penuh sesak dengan penjudi. Buffalo yang iri melihat kesuksesan ini, datang membawa polisi korup untuk menutup tempat itu. Namun, Buffalo menemukan petunjuk lain. Motor yang digunakan dalam perampokan mesin slot terdaftar atas nama Andre Maluco yang dijebak oleh kelompok Profeta. Buffalo mengira Maluco adalah dalangnya. Ketegangan memuncak ketika Maluco mencoba membunuh Profeta. Cuidado! Untuk menutup jejak, Profeta menggunakan kalung Buffalo untuk digunakan mayat Maluka untuk membuat kalau Maluka adalah pelakunya, perampoknya, dan Profeta berkedok menyelamatkan bisnisnya. Buffalo termakan umpan itu. Posisi Profeta aman untuk sementara. Os caras acabaram de passar aqui, hein? Costa, caralho, costa, porra! Sai do carro, caralho! Abra a mala! Vambora, porra! Bora! Tá surdo! Quem trabalha pro Buffalo é melhor pular fora, senão vai se fuder junto com ele. Olha pra cá, caralho, tô te filmando, porra. Pega esse dinheiro aí, vambora.
Tapi Profeta tidak puas hanya bertahan. Dia ingin menyerang. Bersama Myrna, dia menyusun rencana sabotase. Targetnya, gudang mesin slot Buffalo. Myrna merekrut sepupunya, seorang jenius teknologi bernama Pudim. Me diz, tu consegue, sei lá, reprogramar caça-níquel pra ele dar sempre o prêmio máximo? Só me arruma o drive que roda o sistema das máquinas, que aí o resto deixa comigo. Mereka mendapatkan flash drive khusus yang bisa memprogram ulang algoritma mesin slot. Malam itu, tim Profeta menyusup ke gudang Buffalo. Dalam kegelapan, mereka menyuntikkan virus ke dalam mesin-mesin itu. Hasilnya instan dan menghancurkan. Ketika mesin-mesin itu disebar ke barbar, mereka mulai memuntahkan jackpot terus-menerus. Ding ding ding! Uang mengalir keluar seperti air keran yang bocor. Buffalo panik. Teleponnya berdering tanpa henti. Para bandar melaporkan kerugian besar. Operasi perjudiannya lumpuh total. Tem alguma coisa errada com as maquininhas que chegaram. Pô, mas aí eu acho que ficar com as máquinas paradas também é prejuízo, bichão. Tu é pra resolver o trabalho, porra! Di tengah kekacauan ini, sebuah rahasia masa lalu yang kelam terungkap. Nelio bertemu diam-diam dengan Layla di arena pacuan kuda. Percakapan mereka berat dan penuh emosi. Terungkaplah fakta yang bisa mengguncang seluruh dunia kriminal Rio. Profeta sebenarnya adalah anak kandung Layla yang dibuang bertahun-tahun lalu. Jika Gallego tahu dia membesarkan anak orang lain, atau jika anak itu sekarang menjadi rivalnya, darah akan tumpah. Sementara itu, Susana dan Buffalo mulai mencurigai adanya pengkhianat. Mereka mengadakan pesta barbeque sebagai kedok interogasi. Suasana pesta itu tegang, setiap tawa terasa palsu. Buffalo yang paranoid menuduh Tortuga, salah satu rekannya, dan menghajarnya abis-abisan di kandang MMA pribadi miliknya. Você me roubou, seu filho da puta! Você era meu amigo, caralho! Susana yang lebih cerdik dari suaminya mulai mencurigai hubungan Myrna dan Profeta. Dia menyusun jebakan. Dia menyebarkan info tentang sebuah rumah aman di Recreio yang penuh uang tunai. A movimentação que a gente vai fingir que tá acontecendo pra parecer que tem dinheiro lá. Não vai desconfiar dessa porra, não. Ela sempre achou que eu era burra demais. Tava organizando as últimas caixas da entrega. Estiver prestando serviços para minha organização, você fica 100% disponível para mim. Mas se você tem 15 milhões meus na sua casa, Profeta yang sedang terdesak utang karena tekanan dari Lauren, investor Prancis yang ternyata pedofil dan penjahat internasional, memakan umpan itu. E se eu te disser que eu sei onde é a nova casa cofre da minha família? Você não acha que a Susana vai desconfiar? Não. A menina mordeu a isca. Tá na hora. Bersama saudaranya Nelinho, mereka membobol rumah aman tersebut. Merda! Setelah pintu terbuka, bukan ada uang banyak, tapi kekosongan yang ada. Marcao, pembunuh bayaran Buffalo, muncul dari kegelapan. Baku tembak jarak dekat terjadi di ruang sempit. Mereka berhasil lolos, tapi harganya mahal. Profeta tertembak di bagian leher. Dan Nelio membawa ke rumah sakit, memacu kendaraan menembus malam menuju rumah sakit, meninggalkan jejak darah di belakang mereka. Rumah sakit menjadi medan perang baru. Buffalo mendengar kabar bahwa Profeta masih hidup dan mengirim tim pembunuh untuk menyelesaikan pekerjaan. Cadê ele? Entrou pra cirurgia. Tava sangrando muito. Já deu polícia? Ferimento de bala, os médicos têm que reportar na hora. Segura as pontas, deixa que eu resolvo. Namun, Myrna melakukan langkah catur yang brilian. Dia berdiri di hadapan Dewan, dengan air mata buaya dan suara lantang, dia menuduh Buffalo mencoba membunuh tunangannya. Ya, dia mengumumkan pertunangan mereka secara sepihak untuk mendapatkan perlindungan Dewan. Dewan, yang dipimpin Gallego, memutuskan untuk menetralkan situasi. Mas a Susana descobriu que a gente vai casar. E aí o Buffalo viu que um cara que tem muito mais visão de negócio que ele ia entrar pra família e pirou com a ideia de talvez perder o lugar. Ô, Búfalo, a Myrna tá te acusando de ter tentado matar o noivo dela porque tu tá com medo de perder lugar pra ele. Procede. Porra é essa? Calma, campeão. Não, calma o caralho. Calma o caralho. Estão me acusando de quê? Dizer que a Myrna e o Profeta faz tempo que estão juntos. Então, porra. E quando é que você soube que eles tinham ficado noivos? Noivo? Tô sabendo que eles estavam noivo não, pô. Sai. E só volta se a gente mandar. Saat Profeta sadar, dia bingung dengan status pertunangannya. Myrna menjelaskan dengan dingin, "Ini bisnis. Kita menikah, kita ambil alih kekuasaan ayahku." Profeta setuju.
Então quer dizer que Mirna Guerra quer colocar uma aliança no dedo. Eu quero colocar uma coroa na cabeça. Tapi ancaman belum selesai. Laurent, sang investor Prancis, menuntut utangnya dibayar. Eu posso perguntar sobre o dinheiro do Laurent? Melhor? Eu vou resolver, Lena, tá? Porque eu estou me arriscando pra apostar em você, Jefferson. Eu sei que você tá com vergonha. E puto comigo mesmo. Leila yang merasa bersalah dan ingin melindungi anak kandungnya, Profeta, melakukan tindakan nekat. Dia menguras rekening pribadinya, bahkan mengambil dana dari yayasan amal untuk membayar Laurent. Vamos mexer na ONG. O Centro Esportivo Novo tá com caixa. Vai. Eu não tô entendendo por que tanta pressa. Mexer nessa caixa de Pandora que A gente vai tirar 1 milhão primeiro. 1 não, 2. 2 já dá pra eu ir pagando quem eu tô devendo. Saudara-saudara Profeta, mereka membius Profeta dan membawanya kabur lewat pintu belakang tepat saat anak buah Buffalo mencoba menyerang lagi. Kejar-kejaran ambulans terjadi di jalanan Rio. Sirene meraung, mobil saling tabrak, hingga akhirnya Profeta berhasil lolos ke tempat persembunyian. Hari pernikahan tiba. Profeta menunggu di kantor catatan sipil dengan gelisah. Apakah Mirna akan datang? Atau ini semua hanya permainan? Detik-detik berlalu seperti jam. Akhirnya pintu terbuka. Mirna masuk, anggun dan dingin, didampingi pengawal. Mereka menandatangani akta nikah. Tidak ada ciuman mesra, hanya tatapan tajam dua sekutu yang siap berperang. Mirna menegaskan, nama Gera tetap ada di namaku. Setelah resmi menikah, Profeta mendeklarasikan perang terbuka. Pra quem não conhece, essa aqui é Mirna Guerra, filha do Jorge Guerra e agora minha mulher. A gente tá junto pra tomar o que é nosso por direito. O Búfalo que matou o Gerson, que tentou matar o Profeta, não tá nem mais sentando na cúpula. Mereka menyerbu sebuah rumah mewah di Angra dos Reis milik keluarga Gera, menjadikannya markas operasional. Buffalo merespons dengan kekerasan. Pasukannya menyerang barbar milik Profeta, menghancurkan mesin dan memukuli pegawai. Namun, musuh terbesar Profeta ternyata ada di dalam selimut. Sombra, saudaranya sendiri, mulai serakah. Dia diam-diam menjual mesin slot curian untuk keuntungan pribadi. O Delcio não destruiu as máquinas do roubo. Como é que tu não checou isso? Ué? Eu confiei no Delcio. O culpado é o Sombra. Ketika Profeta dan Nelinho mengetahui hal ini, mereka menangkap Sombra. Di dalam mobil yang melaju kencang, Profeta mengatap saudaranya dengan kecewa. Kau mengkhianati darahmu sendiri, katanya. Profeta tidak membunuhnya saat itu. Dia menendang Sombra keluar dari mobil yang sedang berjalan. Itu adalah kesalahan fatal. Sombra yang terluka dan dendam pergi menemui Buffalo. Dia menjual informasi tentang lokasi dan rutinitas Nelinho. Akibatnya brutal. Pasukan Buffalo melakukan serangan terkoordinasi. Korban berjatuhan di kedua pihak. Porra é essa, compadre? Peraí, porra, peraí. Buffalo quer tua cabeça, caralho. Vamos conversar, porra. Sombra, porra! Sombra tá tramado com Buffalo. Vai te passar, irmão. Profeta akhirnya menyadari bahwa Sombra harus dihentikan. Sombra yang merasa bersalah namun terjebak, meminta pertemuan terakhir. Dia datang, berharap masih ada ampunan. Tapi Profeta sudah berubah, hatinya telah mengeras. Saat mereka bertemu, Sombra mencoba memeluknya. Baixa essa parada aí. Baixa essa arma, Profeta. Traidor, filha da puta. Qual foi, cara? Tu não pode fazer isso, meu irmão. Qual foi? A gente é parceiro, Profeta. Pô, tu é família. Profeta membunuh saudaranya sendiri. Dia berdiri di atas mayat Sombra. Di dunia ini, pengkhianatan dibayar dengan nyawa, bahkan jika itu nyawa saudaramu. Perang semakin kotor. Di sisi lain, Leila mencoba bermanuver. Dia bertemu Gallego, mencoba meyakinkannya untuk bekerja sama dengan Profeta. Tapi Gallego, singa tua yang mulai kehilangan taring, merasa kekuasaannya digerogoti. Profeta dan Mirna memutuskan untuk menyerang simbol kekuatan Buffalo, gym miliknya. Malam itu, dengan mengenakan topeng, mereka tidak hanya mencuri persediaan senjata yang disimpan di sana, tapi juga menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Wush, api melahap gym tersebut. Ledakan terdengar hingga beberapa blok.
Buffalo menonton berita kebakaran itu di TV dengan rahang mengeras. Myrna dengan cerdik tampil di media, berpura-pura menjadi korban dan menyalahkan kekerasan geng memojokkan Buffalo secara publik. Di tengah memanasnya situasi, kabar duka datang. Jorge Guerra, sang Godfather, meninggal dunia karena sakit. Kematian Jorge seharusnya membawa gencatan senjata. Semua bos berkumpul di pemakaman. Suasana hening, penuh penghormatan palsu. Tapi di balik kacamata hitam, mata mereka saling mengawasi. Nelinho bateu o carro. Tem que ir pro hospital. Como assim? Isso Eu vou lá agora? encontrar com ele. Não, você não vai dirigir assim. Riva, O que houve? o irmão dele, ele precisa ir pro hospital. Gencatan senjata itu hancur seketika saat sebuah bom mobil meledak, menewaskan Riva, orang kepercayaan keluarga. Myrna yang kini kehilangan ayahnya semakin nekat. Dia mencoba membujuk kakaknya, Susanna, untuk meninggalkan Buffalo. Dia akan menghancurkan kita semua, kata Myrna. Awalnya Susanna menolak, tapi benih keraguan sudah tertanam. Larga ele, vem pro nosso lado, porra! Eu não vou trair o Buffalo. Buffalo semakin tidak terkendali, kasar dan ceroboh. Profeta melihat celah ini. Dia mengatur pertemuan rahasia dengan Susanna di sebuah restoran sepi. Dia meletakkan tawaran di meja. Bantu kami singkirkan Buffalo dan kau dapat 33% dari seluruh wilayah kekuasaan. Dia mengangguk. Kesepakatan maut tercapai. Malam Karnaval Rio tiba. Kota dipenuhi warna, musik samba, dan parade kostum. Ini adalah penyamaran yang sempurna. Você viu? Vi que sim. Quando você chegar, eu te entrego a arma. Marcão já vai estar aqui dentro. A gente leva ele pro banheiro Sei o plano de cor, Susana, fica tranquila. Como é que você tá calmo desse jeito? Que nem dia de luta. Buffalo sedang berada di dalam mobil van-nya, merasa aman di tengah keramaian. Dia tidak tahu bahwa istrinya sendiri telah membocorkan rutenya. Pengendara motor itu mengenakan helm full face. Tanpa peringatan, Buffalo, tubuhnya bergetar dihantam timah panas. Buffalo, sang banteng yang beringas, tewas dalam posisi duduk. Polisi dan Susanna tiba di lokasi. Susanna menangis histeris saat mengidentifikasi mayat suaminya. Kematian Buffalo mengubah peta kekuasaan. Tapi masalah Profeta belum selesai. Seorang polisi korup bernama Emerson memiliki bukti video saksi mata, anak kecil dari episode 1, yang bisa menjerat Profeta atas pembunuhan sopir truk. Emerson memeras Profeta dan Susanna sekaligus. Profeta tidak punya waktu untuk main-main. Dia dan Nelinho menculik Emerson. Di bawah ancaman siksaan, Emerson mengaku bahwa dia juga memeras Susanna. Profeta menyadari bahwa Susanna adalah ancaman yang tidak bisa diprediksi. Dia menculik Susanna, membawanya ke sebuah gudang kosong. Susanna memohon, mengingatkan kesepakatan mereka. Profeta menodongkan pistol, tapi akhirnya menurunkan senjatanya. Dia tidak membunuhnya, tapi mengusirnya. Eu não quero saber de você no Rio. E eu não quero saber de você perto da minha. Você quer me separar da minha irmã pra sempre? É isso que você quer? Eu quero enfiar uma bala no meio da tua cabeça, filha da puta. Não me pergunta isso, caralho. Pela tua irmã, não vou fazer isso. Tu vai ter uma mesadinha pra não ter do que reclamar. Sementara itu, drama keluarga mencapai puncaknya. Xavier, tangan kanan Gallego, meninggal karena tekanan. Tapi sebelum mati, dia meninggalkan surat untuk Gallego. Leila panik. Dia menelpon Profeta, menyuruhnya mengambil surat itu di kamar hotel Xavier sebelum Gallego menemukannya. Profeta bergegas, menggeledah kamar itu dan menemukan surat tersebut. Dia membacanya. Isinya adalah konfirmasi tertulis. Profeta adalah anak kandung Leila dan Gallego. Profeta tertegun. Dia bukan orang luar. Dia adalah pewaris sah tahta ini sejak lahir. Dia menyimpan surat itu. Adegan terakhir membawa kita ke rapat dewan. Dia memperkenalkan anggota baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Buffalo dan Xavier. Gallego berdiri, merentangkan tangannya ke arah Profeta. Dia memeluk Profeta erat-erat. Tapi bagi kita yang tahu, ini adalah momen paling berbahaya. Dan begitulah kisah Jefferson Moraes, sang Profeta. Dari seorang pemilik bar kecil di pinggiran, menjadi pemain kunci di jantung kriminal Rio. Tapi permainan belum berakhir.
Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Di Rio, tidak ada yang menang selamanya. Yang ada hanyalah mereka yang bertahan hidup 1 hari lagi.